Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Selamat siang bagi kita semua. Kita ada di hari yang ke-40 dalam doa dan puasa rally 40 hari. Saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini, di hari yang terakhir, cuma karena kemurahan Tuhan. Kita terus nikmati kekuatan, kita terus nikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ada banyak doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, pasti didengar oleh Tuhan sesuai dan waktunya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Biar manis Kau dengar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari umat Tuhan sambil bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar
bersuka karena. Mari angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar ya Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis kau dengar. Haleluya, haleluya. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa pujian kami kepadamu. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Biarlah manis kau dengar pujian kami, penyembahan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari semua katakan segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas? Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Mari sambil angkat tanganmu katakan segala puji. Haleluya,
kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan akan doa dan puasa di hari yang ke-40 hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Mari masuk gerbangnya. Sebab Tuhan dia baik. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Betapa Tuhan kita sangat baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan selamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama. Semua katakan dia Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Dia Allah baik. Amin. Haleluya. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Lagi dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia lagi dengan segenap hati. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Betapa kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa.
hari yang terakhir, hari yang ke-40 dalam doa dan puasa. Tuhan masih beri kekuatan bagi kita. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada banyak doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita tetap percaya dan yakini bahwa waktu Tuhan yang terbaik menjawab doa-doa saudara dan saya. Ada Tuhan sementara bekerja di dalamnya. Ada Tuhan sementara merancangkan hal-hal yang luar biasa bagi saudara dan saya. Hari yang terakhir adalah hari kemenangan bagi saudara dan saya. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Buka hatimu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar kami ada cuma karena sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, karena kekuatan untuk hidupku penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Yesus Tuhan. Segala hidupku persembahkan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati kami Tuhan. Dengan rendah hati kami persembahkan. Kami sadar kami ada cuma karena anugerah Tuhan. Sadar bila ku ada, amin, hanya karena anugerah, haleluya, bukan karena kekuatan. Mari semua katakan, ku tahu hidupku penyembahan. Ku tahu hidupku kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersah. Ku tahu hidupku penyembahan. Ku tahu ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati ku tahu hidupku penyembahan tetap ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Tetap hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Haleluya. 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 Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai penyembahan, penyembahan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Haleluya. 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 Pujian dan syukur bagimu, segala hormat, kemuliaan, kejayaan bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bawa penyembahan kami kepadamu Bapa. Membawa pujian kami Tuhan. Kami mau buka hati kami di hadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Dia Allah baik. Dia ya Tuhan. Haleluya. Dia Allah baik. Dia
jemaat Tuhan katakan dia Allah baik. Lagi bisunggu lagi jemaat Tuhan katakan dan akui dia lama. Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari semua serukan betapa dia Allah yang baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Dia Allah baik. Dia aman. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Makin haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Allah yang baik. Haleluya. Masing-masing kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita rasa dan nikmati hadirat Tuhan. Dia hanya sejauh doa kita. Dia dekat dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saya akan beri kesempatan bagi kita masing-masing. Kita naikkan doa kita pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan bagi kita mulai berlutut di hadapan Tuhan. Haleluya. Sambil musik terus nyanyikan pujian ini. Dia Allah baik. Isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang akan setia mendengar doa-doa saudara dan saya. Yakin dan percaya kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua Tuhan mampu lakukan bagi saudara dan saya. Mari mulai berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bawa doa-doa kami di hadapan Tuhan.
Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku, ku aman dalam naungan-Mu Tuhan. Bapa yang tuntun jalanku, membawa pada kemenangan. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hati menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku bersarah kepada-Mu. Kuasa-Mu bekerja saat menyembah. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa yang mengasihiku, amin. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memelihara, katakan ku aman, ku aman dalam naungan-Mu Tuhan. Bapa yang tuntun jalan, membawa kepada kemenangan, membawa pada kemenangan. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama ku angkat tangan menyembah Tuhan. Tanganku menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati, dengan segenap hati kami menyembah. Haleluya, haleluya. Tanganku bersarah kepada-Mu. Dengan iman katakan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan menyembah Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Dengan segenap hati menyembah. Haleluya. Ku angkat tanganku, kami berserah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja saat jemaat Tuhan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan.
dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Mari semua serukan, ku angkat tangan menyembah ya Tuhan, menyembahmu Yesus dengan segenap hati. Berserah kepadamu, kuasa-Mu bekerja saat menyembah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita pada siang hari ini. Ada banyak doa kita di hadapan Tuhan. Tapi saat ini kita satukan hati kita. Kita sama-sama sehati sepakat berdoa. Benar-benar doa-doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mulai sepakat berdoa. Mari kita mulai sepakat berdoa. Sehati berdoa, sehati berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam doa puasa di hari ini, hari yang ke-40 Tuhan. Ada banyak pengalaman yang kami nikmati bersama dengan Tuhan. Ada banyak doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap doa kami, setiap tetesan air mata kami, setiap harapan kami, setiap kerinduan kami pasti dijawab oleh Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Kami berserah kepada-Mu. Kami percaya kepada Tuhan. Kami terus setia dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami akan berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan di JPA. Kami percaya JPA ada dalam hati Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. JPA diberkati Tuhan. Kami percaya JPA sementara berdoa, sementara Tuhan ada bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari maunya Tuhan. Yang kami tahu dalam doa kami temukan akan jawaban-jawaban apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami. Tuhan tolong JPA, pulihkan JPA Tuhan. Pulihkan JPA Bapa. Biar JPA penuh dengan kemuliaan Tuhan. JPA penuh dengan Tuhan, jiwa-jiwa yang baru. Penuh dengan kuasa Allah. Penuh dengan urapan Allah. Haleluya, haleluya. Menjadi kerinduan kami Tuhan.
JPA memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. 2024 kami klaim Tuhan, di mana kami merindukan di JPA 500 jiwa Tuhan bawa. Dan saat ini kami berdoa, ini yang kami dapat lakukan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sementara bekerja, Tuhan sementara melakukan setiap hal-hal yang mustahil bagi kami. Setiap pintu-pintu yang tertutup, kami percaya dibukakan dalam nama Yesus. Ada pertobatan, ada penduaian jiwa-jiwa di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan akan bawa banyak-banyak jiwa di tempat ini. Kami sementara melakukan bagian kami. Dan kami akan terheran-heran ketika Tuhan bekerja di dalamnya. Ketika ada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Tuhan akan bawa hal-hal yang luar biasa. Penduaian jiwa-jiwa di tempat ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di JPA Tuhan, di mana Tuhan sementara membentuk kami, Tuhan sementara membawa kami dalam Tuhan hal-hal yang luar biasa. Tuhan sedang membawa kami dalam rencana-rencana Tuhan yang hebat, rencana-rencana Tuhan dalam penuaian jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami, ini JPA, kami ada di hadirat Tuhan. Pakai kami Bapa, biar kami berdampak, biar kami jadi berkat, biar kami jadi teladan, biar kami memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa mulai dari keluarga gembala Tuhan, suami istri. Kami bawa hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong keluarga hamba-Mu. Mampukan mereka Tuhan. Kami punya doa. Kami memberkati keluarga hamba Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Berkati Tuhan dalam pelayanan. Beri hikmat Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa Allah, perlengkapi dengan firman Tuhan, perlengkapi dengan urapan Allah. Biar tanda-tanda heran, mujizat-mujizat luar biasa menyertai pelayanan keluarga hamba. Ketika mereka berdiri melayani Tuhan, ketika mereka berdoa, orang sakit disembuhkan, orang yang berputus asa, mereka menemukan jalan keluar. Ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Kami percaya keluarga hamba-Mu Tuhan ada di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan akan terus perlengkapi mereka. Perlengkapi Tuhan, perlengkapi keluarga hamba-Mu, perlengkapi Tuhan mereka. Biar dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata nampak dalam pelayanan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon, karuniakan kesehatan, kekuatan. Jaminkan kesehatan bagi keluarga hamba. Tuhan akan berkati dengan kesehatan baru, dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang dipulihkan, dengan kekuatan yang dipulihkan oleh Tuhan. Setiap sakit penyakit ada dalam tubuh mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Khususnya buat Bapak Gembala, Tuhan tolong kesehatannya. Kami terus berdoa, kami topang dalam doa dalam nama Yesus. Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan akan pulihkan dengan sempurna. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Mujizat kesembuhan terjadi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Dalam pendidikan, dalam perkuliahan, masa muda mereka. Tuhan akan berkati keberhasilan jadi milik bagian anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya keluarga hamba-Mu di tempat ini diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam setiap tanggung jawab apapun yang dipercayakan. Kami percaya kekuatan Tuhan lah yang akan memampukan mereka. Kami berdoa buat majelis jemaat, staf pengembalaan, bahkan setiap pengurus gereja yang ada, baik dari permata-permata setiap wadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap pengurus gereja yang ada. Perlengkapi setiap pengurus gereja yang ada dengan Tuhan urapan Allah, dengan kuasa Allah. Biar otoritas hikmat Tuhan jadi milik bagian setiap pengurus gereja yang ada. Sehingga setiap kami boleh berdampak, kami boleh menjadi berkat, kami memenangkan banyak jiwa. Oleh sebab itu Tuhan, setiap pengurus gereja yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di JPA. Dari anak-anak sekolah minggu Tuhan tolong. Jadikan anak-anak yang setia.
Anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil dalam pendidikan, menjadi kebanggaan orang tua. Lebih daripada itu kebanggaan bagi Tuhan, bawa anak-anak sekolah minggu di tempat ini menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemuda remaja yang ada di JPA. Ke dalam tangan Tuhan kami bawa dan serahkan dalam tangan. Kadangkala orang tua tidak bisa lagi Tuhan mengatur anak-anak muda. Namun kepada Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Kami hanya bawa dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Pemuda remaja diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan jadi milik bagian pemuda remaja. Biar pemuda remaja semakin diberkati. Menjadi penopang-penopang dalam pelayanan. Menjadi tiang gereja yang benar-benar dapat diandalkan dalam pelayanan. Bawa anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Untuk takut akan Tuhan, takut menjamah dosa, takut melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga benar-benar pemuda remaja di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kaum wanita yang ada di JPA. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Setiap wanita yang ada di JPA diberkati Tuhan. Beri hikmat Tuhan. Jadikan mereka wanita bijak, wanita kuat, wanita yang benar-benar Tuhan takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk Tuhan mengurus keluarga, rumah tangga. Beri kekuatan, kesehatan bagi setiap wanita JPA. Bahwa mereka Tuhan berhikmat, bahwa mereka menjadi bijaksana Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sehingga menjadi Tuhan keluarga yang diberkati. Kami berdoa Tuhan buat kaum pria yang ada di JPA, yang adalah imam bagi keluarga masing-masing, yang adalah kepala keluarga bagi keluarga masing-masing. Kami berdoa ada tanggung jawab yang besar bagi bapak-bapak yang ada. Namun kami memberkati saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati bapak-bapak JPA. Kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dalam tugas pekerjaan diberkati Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Jadi milik bagian setiap bapak-bapak yang ada di JPA. Kami percaya keluarga lepas keluarga yang ada di JPA diberkati Tuhan. Tuhan tolong JPA untuk benar-benar memuliakan Tuhan. Mereka yang masih acuh tak acuh, mereka yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, mereka yang masih tidak mau mengenal Tuhan, mereka yang masih bermasa bodoh, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan. Mereka yang terikat dengan hal-hal duniawi. Kami berdoa saat ini karena kami percaya Tuhan mampu merubah, Tuhan mampu Tuhan membalikan. Hati yang keras Tuhan mampu lembutkan, Tuhan pemikiran yang salah Tuhan mampu rubahkan. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, JPA dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan yang tidak baik. JPA dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya ada kebebasan. Ada kebebasan bagi JPA Tuhan. Untuk menghampiri Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Cinta berdoa. Setia kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ada bagi JPA Tuhan. Jadikan JPA jemaat kesayangan Tuhan. Menjadi jemaat kebanggaan bagi Tuhan. Karena JPA tahu melakukan firman Tuhan. Dalam tugas pekerjaan diberkati. Semua yang dikerjakan Tuhan tolong buat berhasil. Kami percaya setiap yang tertutup jalan dibukakan jalan. Lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Bahkan mereka yang dalam keadaan sakit. Di tempat ini kami berdoa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Orang lain Tuhan tolong. Kami percaya juga jemaat Tuhan yang ada di GPD Pusat Air Mandi yang dalam keadaan sakit. Di antaranya Ibu Tintanot, Bapak Eli Rumampuk, Saudara Evan Tampone, bahkan jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami percaya kuasa Tuhan ada sampai hari ini. Tetap sama kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Mujizat terjadi. Kuasa kesembuhan jadi milik bagian setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biar di JPA penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada kesaksian menceritakan kebaikan Tuhan,
Kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan ada di JPA. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pembangunan gereja kami bawa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Sampai hari ini kami terus lihat perbuatan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini kami terus lihat mujizat-mujizat Tuhan kerjakan. Kami percaya akan terus sampai selesai pembangunan gereja. Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Tuhan kerjakan bagi JPA. Pembangunan gereja selesai dengan baik dalam nama Yesus. Dana-dana yang diperlukan Tuhan tolong, Tuhan adakan. Tuhan mampu mengirimkan para donatur, para dermawan yang ada. Tuhan akan bawa mereka Tuhan untuk dapat memberi bantuan mereka, keuangan mereka, untuk mereka bawa dalam pembangunan gereja. Jemaat Tuhan yang memberikan komitmen kemitraan berjemaat, Tuhan tolong berkati dalam nama Yesus. Biar jemaat Tuhan tidak merasa dirugikan, tetapi mereka semakin diberkati ketika mereka memberikan komitmen kemitraan. Kupon-kupon basar yang sedang dijual Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar semua kupon yang ada boleh laku Tuhan. Biar semua kupon yang ada boleh terjual untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang membeli dalam nama Yesus diberkati, sehingga mereka semakin melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak dirugikan, tetapi mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Ada banyak Tuhan yang sudah dikerjakan dalam Tuhan pencarian dana apapun itu. Kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik bagi kami semua. Kami yang ada pada siang hari ini, pribadi lepas pribadi, ini kehidupan kami. Kami bawa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu doa-doa kami, kerinduan kami, harapan kami Tuhan. Ini kami. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, tandanya kami tidak bisa. Tandanya kami tidak mampu. Tandanya kami lemah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Setiap kelemahan kami Tuhan gantikan dengan kekuatan Tuhan. Setiap ketidakberdayaan kami Tuhan mampukan kami. Biar benar-benar setiap doa-doa yang kami naikkan hari-hari ini Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan Tuhan akan menolong, memberikan kemenangan bagi kami semua. Jawaban jadi milik bagian kami, kemenangan jadi milik bagian kami. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan janjikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Biar firman Tuhan kami dapat mengerti, kami dapat pahami, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan berkati. Urapan Allah ada atas hamba-Mu, hikmat Tuhan ada atas hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami dengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom JPA. Sekali lagi Shalom JPA. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati kita di hari puasa yang terakhir. Teman-teman dan saudara-saudara kita dari sebelah menyebut hari kemenangan. Nah, torang juga ada di hari kemenangan. Karena pertama besok so boleh smokol. Gitu. Kalau selama 40 hari orang ini boleh smokol, nah hari kemenangan tiba, besok so boleh smokol. Dan yang kedua, minimal bagian-bagian secara rohani itu menjadi bagian bagi kita. Katakan haleluya. Izinkan 20 menit kita renungkan bagian firman Tuhan di siang hari ini. Mungkin supaya sebentar bisa langsung lebih baik. Kalau boleh saya mengundang bisa ada lagi maju ke depan supaya sebentar di bagian akhir kita sudah ada pada barisan yang tidak terlalu
jauh begitu. Oke, mari saya mau bicara satu bagian firman pada siang ini menutup doa puasa kita 40 hari. Saya dari tadi lihat yang kemarin katanya ada yang rindu mau bersaksi tentang mujizat Tuhan di doa puasa. Saya lihat-lihat, nah ada dua ibu kalau kemarin dorang bercerita. Ibu siapa? Ibu Sitorus dan Ibu Sil. Ada dorang? Jangan sampai. Oke. Mereka bersaksi sebenarnya dan bilang, Bapak Gembala, orang lain mau bersaksi sebenarnya. Kenapa? Cuma karena Bapak Gembala panggil cuma 2, jadi bagaimana mereka mengalami mujizat. Sepintas saya dengar begini, dulu saya tidak bisa mengkonsumsi ini. Dulu saya tidak bisa minum hal-hal yang gas dan sebagainya. Tapi herannya doa puasa, ketika tutup puasa bisa mengkonsumsi dan mengalami dari sebelum doa puasa. Hal-hal ini yang saya rindu untuk mengimpartasi, mentransfer sesuatu yang ilahi pada komunitas kita JPA yang ada. Mari kita buka satu bagian 1 Samuel 17. Kita renungkan bagian ini dengan cepat. Baca dengan keras. 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu itu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Katakan amin. Pertama saudara yang perlu kita pahami, setiap kita, sekali lagi, setiap kita ada musuh yang banyak kali menyerang kita. Sekali lagi, setiap kita, siapapun kita, pendeta diakah, gembala diakah, majelis, staf gembala, mau siapa saja, dengar, setiap kita ada musuh yang selalu memerangi kita. Selalu memerangi kita. Dia tidak pernah cuti saudara. Kalau rupa lebaran ini dia cuti. Tidak saudara. Dia tidak pernah kenal cuti. Sedang orang tidur, dia kerja. Jadi setiap kita menghadapi musuh. Yang bahkan musuh itu seperti raksasa. Ada raksasa-raksasa yang banyak kali menghadang langkah-langkah kita. Pilihannya cuma satu. Pilihannya cuma satu. Kalah atau menang. Tetapi bagi kita orang percaya, sebesar apapun musuh yang menghadangi langkah-langkah kita, pilihan kita harus menang. Karena Allah kita adalah Allah pemenang. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi kemenangan. Bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu kata firman Tuhan. Izinkan kita belajar bagaimana Daud menang. Menghadapi musuhnya, raksasa, Goliat. Yang dalam catatan firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya, Goliat menjadi momok bagi orang Israel. Goliat menjadi sesuatu pribadi yang dia laksana virus yang mematikan bagi orang-orang Israel. Tapi Daud dia tampil sebagai seorang pahlawan, dia tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Daud tampil mengalahkan musuhnya yang raksasa itu. Logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau mungkin hari ini di dunia militer ada banyak aspek yang mungkin bisa dihadapi Israel menghadapi musuh-musuhnya. Tapi di waktu itu dalam catatan firman itu tidak mungkin. Kita kalau membaca mungkin tidak menemukan sudah berapa lama mereka berperang. Tapi sudah memakan waktu yang cukup panjang Israel menghadapi peperangan dengan orang-orang Filistin itu. Dan sepanjang waktu itu mereka selalu terintimidasi oleh yang namanya Goliat. Tapi Daud dia mengalami kemenangan. Tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Bahkan Allah melakukan sesuatu di luar kemampuan berpikir manusia. Kalau kita baca ayatnya yang ke-49, bagaimana waktu Goliat kalah, sehingga batu itu terbenam ke
ke dahinya. Jadi gue lihat ada di muka pintu situ, dia umban batu itu dia melemparkan, kena di dahinya. Pek. Lalu kalimat selanjutnya berkata, dan terjerumuslah ia dengan apa? Mukanya ke tanah. Logikanya kan harusnya dia tumbang, dia jatuh. Tetapi itu yang saya katakan. Ketika Allah melakukan sesuatu, Allah melakukan di luar kemampuan berpikir kita. Allah melakukan sesuatu di luar batas kemampuan berpikir kita. Ketika dahi itu dikenakan oleh batu yang diumban oleh Daud, maka Goliat yang mukanya, ayat ini berkata, dan terjerumuslah ia sehingga mukanya ke tanah. Pertama yang perlu kita pahami saudara hal ini, bahwa ketika kita menghadapi musuh, ketika kita sedang menghadapi peperangan, ada raksasa di depan kita, dengar, kita punya Tuhan yang hebat, yang mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan berpikir kita. Katakan amin. Tapi izinkan untuk kita lihat bagian ini. Ada musuh yang banyak kali tanpa kita sadari itu mencengkram kita. Lihat ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-4. 2 Korintus 10 ayat 4 bilang begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Pertama saudara, musuh kita dia buat benteng. Nah menariknya itu lawan yang cukup berat. Yang lebih luar biasa, ini musuh ini dia buat benteng di mana? Ayat 5 bilang begini. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengar, ternyata musuh terbesar kita, raksasa-raksasa itu, dia bukan hanya ada di depan kita, tapi dia sedang membangun benteng di pikiran kita. Dan itu musuh kita. Doa puasa 40 hari kita sedang mendeklarasikan kita harus menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, meruntuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh kuasa kegelapan di pikiran kita, dan kita menjadi pemenang. Dua hal penting kita ingin lihat kenapa Daud mengalami kemenangan. Pertama, jikalau kita baca pada ayat firman Tuhan, saya lihat sebentar, mundur satu ayat 48 dalam bacaan firman Tuhan kita tadi. Boleh baca yang telah menemukan ayat 48. Oke, sama-sama, 2, 3. Katakan amin. Saudara, kalau menghadapi musuh, sikap saudara seperti apa? Belajar seperti Daud. Waktu Goliat hendak menentang Daud, bahkan diikuti oleh seluruh tentara Filistin, maka Daud yang dia lakukan adalah lari maju ke tentara musuh, ke perkemahan musuh itu. Dia maju. Saya mendapati hal yang pertama saudara, untuk kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, yang harus ada pada kita adalah keberanian. Katakan bersama, keberanian. Dengar jemaat Tuhan yang saya kasihi, keberanian itu menentukan mujizat Tuhan. Keberanianmu itu menentukan apa yang Tuhan akan buat atas kita. Saya selalu punya iman dan saya selalu berkata kepada saudara, saya punya prinsip rohani adalah langkah pertama itu adalah langkah saya, langkah yang kedua itu adalah langkah yang Tuhan akan anugerahkan dan Tuhan akan buktikan dengan mujizat. Melangkah saja di langkah pertama. Saya percaya Tuhan akan bela tindakan-tindakan iman kita. Keberanian itu. Daud dia sangat mengerti bahwa ini sesuatu yang besar, yang mustahil untuk dapat. Tapi dia punya keberanian yang luar biasa. Keberanian inilah yang perlu ada pada gereja Tuhan. JPA saya mau ingin dorong untuk keberanian ini akan ada dan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang sering kali setan buat atas kita adalah dia beri pada kita ketakutan.
Firman Tuhan berkata ketakutan itu adalah roh. Firman Tuhan berkata Dia tidak memberi pada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk membangkitkan kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sekali lagi, yang dibutuhkan pada kita orang percaya adalah keberanian. 40 hari doa puasa itu butuh keberanian, saudara. Itu butuh keberanian. Beberapa kali tamu datang di jam-jam makan siang di pastori. Yang tidak memasak, mau tidak mau antar di muka. Ada dapur JPA yang di muka. Kalau di pastori keluar tidak perlu bayar, maka kalau di muka keluar bayar. Mana Ibu Nova? Seringkali antar di situ. Kan tidak mungkin cuma antar kong kasih biar. Temani dorang. Aduh, tuh tengah hari tua begini kong Jalia ini nih, Ibu Nova ini kasih keluar kemari tuh nutrisari dingin. Aduh Tuhan, itu memang musuh terbesar. Itu seperti raksasa yang sedang, bro, awas ini bro, aduh memang. Tapi keberanian itu adalah langkah awal untuk Tuhan menyatakan mujizat. Waktu Goliat dan tentara Filistin maju hendak menyerang Daud dan orang-orang Israel, Daud bukan lari, tapi malah dia lari maju, pergi ke area musuh. Nah kadang-kala kan orang ketika musuh datang menyerang, orang bukan lari maju menyerang musuh, tapi kadang-kala orang lari mundur langkah 1000 memang. Tapi biar kiranya JPA akan punya keberanian yang luar biasa. Membangun gedung gereja itu butuh keberanian. Share dengan senior pastor bilang begini, sudah Jo, ini lagi krisis, ini lagi bla 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 dan sebagainya. Tapi puji Tuhan hari ini juga dia lagi membangun di Sorong. Butuh keberanian memang, butuh keberanian. Cuma dimotivasi, saya masih ingat ada beberapa kekasih, mungkin Ibu Lia pernah bilang beberapa waktu yang lalu, selama kok orangnya tidak pernah ada kegiatan membangun, mulai saja Bapak Gembala, bergerak saja. Selama kok orangnya ada, oh iya itu pun menjadi sebuah spirit. Tapi kalau cuma mau lihat krisis, orang tidak akan pernah melihat kemenangan. Kemenangan itu perlu dimulai dengan keberanian. Langkah pertama itu harus menjadi langkah kita. Langkah kedua, Tuhan yang bertanggung jawab. Waktu Petrus keluar dari perahu, waktu Yesus bilang, mari. Waktu Petrus keluar, dia berjalan dan dia melangkah di atas air itu. Waktu Petrus mulai tenggelam, ada Yesus yang bertanggung jawab di langkah yang kedua. Yang perlu kita buat adalah berani. Darah Tuhan, Mbak ini, darah Yesus. Ini nak bisa ini, darah Tuhan. Kadangkala kita lebih banyak yang bastraf itu, darah Yesus, biar cuma tapalisi pakai darah Yesus. Yang tadi malam pendeta Leksi bilang, tapalisi di kuli pisang tetap darah Yesus. Kadangkala kita ketakutan yang diselimuti dengan yang rohani. Jadi ketakutan yang rohani kok itu. Orang bawa bastraf darah Yesus, darah Yesus. Padahal sebenarnya takut. Tapi bagi kita gereja Tuhan, Daud menang pertama karena dia berani. Keberanian itu perlu muncul. Kadangkala memang beda-beda tipis ini keberanian dengan nekat beda-beda tipis. Kadangkala orang berpikir itu berani padahal nekat. Sebaliknya kadangkala orang pikir itu nekat padahal itu berani. Beda-beda tipis itu. Saudara, kita perlu berani. Bukan nekat bukan, tapi berani. Kita punya keberanian bukan karena kita, tapi kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Katakan amin. Ada banyak kesaksian yang kalau mau disaksikan, tapi dengan cepat kesaksian ini, ketika kami mengadakan usaha dana untuk pembangunan gedung gereja di Sorong, waktu itu lagi rame dengan konser. Jadi kami buat konser. Kami mengadakan konser pertama KKR John Hartman, mengundang John Hartman dengan tim sekali mendayung 2 pulau terlewati, memberkati kota, menjangkau jiwa-jiwa, tapi juga cari dana. Hasilnya diperuntukkan untuk. Lalu yang kedua kami buat konser. Konser pertama Frankie Sihombing dan One Way. Waktu itu Frankie Sihombing lagi top mengundang dia. Jual tiket. Asumsi saya setiap malam harus 1.500 tiket yang terjual. 2 malam berarti 3.000 tiket yang harus terjual. Datanglah Frankie Sihombing pagi hari di Bandara Sorong. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh panitia. Lalu pagi itu mereka datang. Kurang beberapa menit tuh pesawat mau turun. Panitia datang bilang begini, Pak Gem mau lapor. Tadi malam orang dah rekap tuh tiket yang terjual.
Berapa? Cuma 150 tiket yang terjual. Waduh, kita langsung Tuhan tolong dalam nama Yesus. Memang kalau begitu kemana langsung basrah, darah Yesus, Tuhan tolong. Ini tuh pesawat semua turun. Kalau masih ada 2 hari masih boleh saya batal. Ini pesawat semua turun, sudah di bandara. Dalam nama Yesus, Tuhan akan tolong. Tapi saya punya iman begitu saudara. Tuhan, langkah pertama itu langkah kami. Langkah kedua engkau yang bertanggung jawab. Benar saudara, kami jemput Frankie Sihombing dan One Way, bawa ke hotel, pulang sambil bergumul, Tuhan tolong Tuhan. Di jam-jam itu malam semua konser, jam 4 cek sound, jam 7 konser mulai. Tuhan tolong. Tapi di jam-jam itu sampai mau cek sound, itu telepon, Pak Pendeta bawa di sekolah ini, Pak Pendeta bawa di kantor ini sekian ratus, Pak Pendeta bawa di sekolah ini sekian ratus, nanti kami yang cover. Tuhan melakukan. Itu yang saya selalu katakan saudara, mujizat itu selalu ada di menit terakhir. Kenapa? Karena di menit awal kau pikir boleh kok. Tapi ketika di menit terakhir itu benar-benar orang, wah Tuhanlah yang akan beracara. Pertama, Tuhan butuh keberanian kita, katakan amin. Puji Tuhan, JPA punya keberanian yang luar biasa. Salah satu bukti adalah mega proyek pembangunan. Dan percayalah langkah selanjutnya Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bela dan Tuhan akan berkati. Terakhir, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga kemenangan itu ada di pihak dia? Pertama, keberanian. Yang kedua dari ayat yang kita baca tadi, keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Keyakinan dan penyerahan total penuh kepada Tuhan. Sekali lagi, yang kedua, keyakinan dan penyerahan total kepada Tuhan. Ini Daud ini dia sadar, artinya tidak mungkin kan Daud ini seperti orang yang nyana sadar. Dia tahu bahwa Goliat itu adalah musuh yang besar. Pada faktanya Saul dan seluruh tentara Israel itu ketakutan. Tetapi selain dari berani, Daud itu punya keyakinan dan penyerahan total kepada Tuhan. Dia tahu bahwa musuh Daud itu musuh Tuhan. Dia tahu bahwa lawan yang sedang dihadapi oleh Daud itu adalah lawan yang selama ini mencemooh Tuhan. Itu yang membangkitkan keyakinan dan penyerahan total. Daud baca dan tahu sejarah Israel, bagaimana Tuhan buat 10 tula. Daud tahu itu. Sehingga Daud punya keyakinan dan penyerahan total. Cuma 1 kali putar tuh DP umban itu. Puff. Dan Allah membuktikan keyakinannya dan penyerahan totalnya pada Tuhan. Allah bela dia. Katakan amin. Doa puasa ini saudara, sekali lagi kita sedang mengambil sikap ini. Keyakinan yang penuh kepada Tuhan dan penyerahan total kita kepada Tuhan. Setiap kali kami doa, apalagi di doa puasa begini, ada kalimat doa yang saya selalu ucapkan. Tuhan, yang kami lakukan karena kami tidak mampu. Kami sadar Tuhan kami tidak mampu. Kami lemah. Kami butuh Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan. Kami menyerah total sama Tuhan. Menyerah total sama Tuhan. Walaupun kadang-kala itu musuh seperti raksasa yang menghadang langkah-langkah kita. Tapi waktu kita menyerah total sama Tuhan, dengarlah bagian firman Tuhan ini. Allah bertanggung jawab untuk hidup kita. Keyakinan dan penyerahan total bagi Tuhan. Urusan saya adalah lempar jotu batu. Pak. Urusan Tuhan nanti dia bawa tuh batu sampai kena di dahinya Goliat. Kira-kira begitu saudara, logikanya kan begitu. Daud dia punya keyakinan begini, pokoknya Tuhan tapi urusan tak lempar joni batu. Kan kalau kok dia pakai senjata apa itu M16 tuh atau apa, dia memang pakai tuh keker, kong ukuran angin. Mungkin. Ini batu yang ada. Dia cuma putar. Kalau kok masih pakai kata pels tuh, masih nggak akan. Mari ini dia ada putar, ini dia ada umban itu dia putar kok dia lempar. Itu kan yang dia ibaratnya kalau orang dunia bilang itu gambling itu. Itu baju di kok itu. Mujur-mujuran dah. Kena atau nyanda. Tapi dia punya keyakinan dan penyerahan total bagi Tuhan. Dia putar, nantilah orang ditanya di sorga waktu aku dapat yang Daud, nanti orang tanya, Daud kira-kira waktu ada lempar itu apa tuh pangan hati itu apa? Tapi menurut kita rupa itu DP hati. Urusan kita lempar nih batu,
Urusan Tuhan yang akan bawa, Pak, ini Goliat. Bayangkan saudara, ini Goliat pakai seluruh atribut tentara. Paling juga Tuhan berpikir begini, mau bagi di ulu hati dia ada pakai perisai. Mau bagi di Tuhan lihat, cuma ini testa tuh nyanak tatutu. Jadi saudara bayangkan, ini batu sekali lagi kalau ada pakai senjata, kong pakai DP keker, dapat itu tetap kena. Mari ini dia cuma ada lempar sembarang ini. Kalau kita begitu saudara, kita lempar dan tuh batu mau pergi, itu urusan Tuhan. Dengar sekali lagi, keyakinanmu dan penyerahan total itu akan membuat kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Ada yang finish sampai 40 hari, ada yang di bawah 40 hari, ada yang di bawah 30 hari, ada yang di bawah 20 hari. Pokoknya apa yang saudara buat, dengar, itu tandanya kita menyerah total dan kita percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Kenapa setiap kali saya mau doa kepada jemaat, saya selalu bilang begini, angkat tangan kananmu lalu taruh tangan kirimu di dada. Itu punya dua pengertian. Angkat tangan adalah tanda kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan, saya nak mampu Tuhan. Tapi waktu kita taruh tangan kiri di dada, tanda kita percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup membela. Itu sebabnya setiap kali saya mau berdoa, saya selalu bilang begitu. Angkatlah tangan kananmu, lalu taruh tangan kirimu di dada. Punya dua pengertian untuk hal itu. Sekali lagi, mengangkat tangan tanda kita menyerah. Tuhan, saya nak mampu Tuhan. Tuhan, saya terbatas Tuhan. Tuhan, so nak mampu kita Tuhan. Kita menyerah. Tapi waktu kita taruh tangan kiri kita di dada, tanda kita percaya Tuhan, Engkau sanggup tolong saya. Kalau orang lain Engkau tolong, maka saya juga ditolong oleh Tuhan. Demikianlah yang harus kita percayai. Tuhan memberkati kita. Pas 20 menit. Mari main musik. Orang mau doa sekaligus mungkin sebentar akan menutup. Saya rindu mau berdoa untuk jemaat Tuhan di sesi terakhir ini. Kita nyanyi pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bolehkah kita berdiri, kita ada di sesi akhir. Kita mau tutup doa puasa kita. Tapi sebelum kita tutup, saya rindu mau memberkati jemaat Tuhan yang ada di siang hari ini. Bukan cuma saya yang punya musuh, jemaat Tuhan juga punya musuh. Musuh itu raksasa yang kadangkala dia datang bagi kita. Dia memberi ketakutan, dia mengintimidasi kita. Tapi dengar, keberanianmu, keyakinan dan penyerahan totalmu bagi Allah, engkau akan lihat Tuhan yang akan berurusan. Tuh batu mau pergi di mana, itu urusan Tuhan. Bagaimana cara Goliat jatuh, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah percaya, keyakinan yang sungguh, dan menyerah total saja sama Tuhan. Kita nyanyi pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Beri waktu saya lebih kurang 10 menit, kita akan doa saudara. Tapi beri waktu ini, fokuslah dengan Tuhan. Saya bukan Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu ada dengan kita. Saya terlalu percaya hadirat Tuhan sanggup menjangkau kita. Saya dan Ibu Gembala sebentar akan melayani jemaat Tuhan, akan menumpangkan tangan, memberkati. Penumpangan tangan kami itu cuma sarana, tapi Tuhan yang akan melakukan sesuatu atas. Mari semua beri waktu beberapa menit ini. Memang ini jam kritis saudara, jam kritis, tapi beberapa menit saja. Saudara fokus dengan Tuhan. Saudara fokus dengan Tuhan. Kalaupun ada musuh yang sedang engkau hadapi hari ini, tapi mari lihat Tuhan. Mari lihat Tuhan.
Doa puasa 40 hari. Saya mau deklarasikan, hari ini adalah hari di mana setiap musuh itu ditaklukkan. Kita mau deklarasikan bersama, setiap raksasa-raksasa yang sedang menghadang langkah-langkah kita mau deklarasikan di penutupan doa puasa ini, JPA menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita mau deklarasikan bersama, setiap musuh telah ditaklukkan di bawah telapak kaki kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mau mendeklarasikan begini. Fokuslah dengan Tuhan beberapa menit. Boleh angkat tangan saudara, lalu kita menyatakan dengan iman. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, Tuhan urapi tangan hamba, urapi tangan ibu gembala Tuhan. Waktu kami menumpangkan tangan, kami melepaskan kuasa Tuhan. Tuhan urapi penumpangan tangan kami. Lepaskan kuasamu, lepaskan kuasamu. Kami mau siang ini, kami mendeklarasikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan ada atas kami. Di saatku, silakan ibu berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya.
terbatas, mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, amin, amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat. Terima kasih Yesus Tuhan. Apa yang terlihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa. Mujizat itu di saat ku tak berdaya. Ya Tuhan, haleluya. Amin, amin Tuhan, haleluya. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menjadi orang yang kalah. Tuhan tidak ingin kita menjadi pecundang, tidak. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Roh yang ada pada kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Engkau pemenang. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu, engkau pemenang. Dengar anak-anak muda, engkau lebih dari pemenang. Saudara angkat kedua tangan saudara. Ketika saya berdoa, kalau saudara dengar ada kata-kata profetik, kalau saudara dengar ada kata-kata iman, saudara aminkan itu, deklarasikan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sekarang bagianmu untuk melawat setiap jemaat Tuhan secara pribadi. Aku berdoa saat siang hari ini, sebelum kami menutup doa puasa 40 hari, kami ada di hari yang terakhir. Hamba berdoa setiap musuh-musuh yang menghadang langkah-langkah kami, setiap raksasa-raksasa yang ada di depan jemaat Tuhan, apapun bentuknya, apapun yang sedang nampak pada kami berdiri pada otoritas firman. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, kami menjadi pemenang. Bahkan kami lebih dari pemenang. Setiap musuh sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kami. Di dalam nama Yesus, engkau berkemenangan. Engkau berkemenangan dalam nama Yesus. Engkau berjalan pada dimensi Tuhan. Engkau berjalan pada dimensi ilahi. Engkau akan menjadi pemenang dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat kreatif disediakan Tuhan dalam nama Yesus. Teguhkan setiap doa puasa kami dengan penghiburan mujizat. Ketika ada doa, ketika ada penyembahan, ketika ada hati yang menyerah pada Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Keluargamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, anak-anak muda dengar masa depanmu diberkati Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan buat atas masa depanmu. Dengar, usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Engkau tidak stuck, tapi engkau akan progres naik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap hambatan yang kadangkala menghambat langkah-langkah maju kami, setiap hal-hal yang buruk yang ada di depan kami, setiap hal-hal yang dirancang kuasa kegelapan, sehingga kadangkala kami sulit untuk mengalami terobosan, kami sulit untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Siang hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap halangan, setiap benteng-benteng musuh yang dibangun diruntuhkan dalam nama Yesus. Esok dan selanjutnya kami akan lihat Tuhan, jemaat Tuhan akan mulai naik dalam progres ilahi. Jemaat akan mulai progres dalam progres ilahi. Engkau tidak seperti sekarang. Dengar, engkau tidak akan seperti sekarang, tapi engkau akan naik. Sorga terbuka atasmu, sorga terbuka bagimu, pintu sorga terbuka, mencurahkan berkat-berkat sorga. Sekalipun kami ada di masa-masa sulit, kami ada di masa-masa sukar, kami sedang mendengar orang mulai berteriak dengan keadaan yang sulit, tapi kami anak-anak Tuhan, kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seperti Ishak yang engkau buktikan firman di masa kekeringan. Waktu Ishak menabur, dia mengalami tuaian yang luar biasa. Dia menjadi orang yang kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan itu terjadi di JPA. Itu terjadi di JPA di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa Bapa, setiap panah-panah api dari si jahat yang sedang diarahkan pada hidup kami, diarahkan pada rumah tangga kami, diarahkan pada pekerjaan kami, diarahkan di gereja ini, dari tempat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan halaukan semua itu. Halaukan panah-panah api dari si jahat. Panah api si jahat dalam bentuk kerugian, dalam bentuk celaka,
dalam bentuk sakit penyakit, dalam berbagai bentuk yang buruk. Siang ini kami mau berkata dengan iman, dalam nama Yesus, semua panah api sejak sudah dipatahkan. JPA berkemenangan, JPA berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Langkah kami beda sebentar Tuhan. Langkah-langkah rohani kami beda, karena kami sudah menang. Bukan cuma kami akhiri doa puasa hari yang ke-40, tapi kami mau deklarasikan kami menang hari ini. Sebagaimana Daud yang menang, demikian kami menang. Demikian kami menjadi pemenang. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan atas hidupmu. Sukacita Tuhan mengalir atasmu. Setiap kepahitan, kesukaran, air mata Tuhan ubah hari ini dalam nama Yesus. Engkau bersukacita, engkau bersukacita dalam nama Yesus. Kenapa engkau bersukacita? Karena Tuhan sudah buat engkau menang. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan telah membawa kita pada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kadangkala kami takut waktu raksasa itu berdiri di depan kami. Waktu raksasa dalam bentuk masalah, sakit, problem, dia menghadang langkah kami. Kadangkala kami takut Tuhan. Tapi kami sudah dengar firman. Kami perlu berani. Kami perlu berani. Karena kami tahu ada Tuhan yang membela kami. Kami tahu ada Tuhan yang bersama kami. Kami tahu ada Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teraikan firman yang sudah kami dengar. Buat kami yakin penuh pada Tuhan. Dan buat kami menyerah total sama Tuhan. Kami akan lihat kemenangan itu. Terima kasih Bapa. Mari bertepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima firman-Mu dan kami terima mujizat Tuhan. Kami percaya siang ini kami berkemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Si Tuhan, silakan pada worship leader. Kita akan segera mengakhiri akan doa kita pada siang menjelang sore ini. Mari semua bangkit berdiri. Kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Nyatakan pujian ini, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mari semua nyatakan, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, glory. Glory, glory,
Kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di JPA. Kemenangan terjadi di setiap rumah-rumah jemaat, setiap pribadi-pribadi kami. Ada kemenangan yang besar kami raih di hari ini. 40 hari kami sudah dilewati. Kami ada dalam keadaan yang sehat, kuat. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi benar-benar cuma karena Tuhan. Terbatas kami Tuhan. Betapa sebenarnya kemampuan kami tidak seberapa, tapi kami boleh melewati dengan baik sampai pada hari yang terakhir. Sampai di hari yang ke-40 ini kami cuma bisa berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Dan kami sangat percaya ketika kami bergerak bersama dengan Tuhan, maka setiap musuh-musuh di depan kami, setiap raksasa-raksasa yang menghadang kami, itu sudah dikalahkan, sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bergerak maju dengan Tuhan di hari-hari ini, karena kami tahu pada kami ada kuasa yang Tuhan beri. Pada kami ada kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Alam roh kami berkata, kemenangan besar sudah kami raih, dan tidak sia-sia setiap apa yang kami buat bagi Tuhan. 40 hari penyangkalan diri, kami tidak makan, kami tidak minum. Manusia badani kami terbatas, merosot, tapi kami percaya kekuatan manusia roh semakin dibangun. Kami semakin kuat, jemaat semakin radikal, semakin berpengalaman, semakin menikmati Tuhan. Itu terjadi bagi kami di tempat ini, sehingga ketika kami berjalan, kami tidak mudah dikalahkan oleh berbagai hal. Persoalan pergumulan tidak akan mengalahkan kami, tidak akan melemahkan kami, karena kami tahu roh Tuhan sudah ada, roh Tuhan bekerja, roh Tuhan membangkitkan kami, membuat kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan di siang hari ini. Kami mau bergerak seperti Daud. Kami tidak mau stay, kami tidak mau diam, bahkan kami tidak mau mundur. Tapi di medan peperangan, di perjalanan kami mau tetap maju, berlari dengan kencang sampai kami melihat musuh dikalahkan. Kemenangan boleh menjadi bagian kami. Diberkatilah Bapak Ibu pemuda remaja yang sudah mengambil bagian doa puasa reli. Ada bagian-bagian doa secara pribadi, ada permohonan-permohonan yang dibawa jemaat Tuhan. Dan kami terus berdoa buat lembaran-lembaran doa yang sudah ditulis oleh umat-umat Tuhan ketika akan menjalani tahun 2022. Ada hal-hal yang mereka rindu Tuhan buat, ada hal yang Tuhan mereka mau Tuhan kerjakan. Dan kami percaya sementara Tuhan menjawab, sementara Tuhan bekerja, jawaban-jawaban doa itu terjadi bagi jemaat Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Orang-orang yang berdoa akan berkata, Tuhan kami sanggup menolong kami, menjawab setiap doa-doa kami. Dan buat JPA berpengalaman dengan Tuhan di hari-hari ini, Tuhan akan hiburkan seluruh pendoa-pendoa yang ada. Ada kesaksian-kesaksian yang hidup, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami berserah total dalam tangan Tuhan. Penyerahan total dan percaya kepada Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Tidak ada yang lebih hebat dari antara kami, tidak ada yang lebih mampu dan bisa. Tapi kami percaya ketika berserah total pada Tuhan, semua kami bisa berkata kami sanggup, kami mampu, kami kuat, karena Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Diberkatilah semua kami yang ada siang hari ini, seluruh jemaat dalam penutupan doa puasa 40 hari. Kami tahu kesehatan, kekuatan yang baru boleh menjadi bagian kami. Sakit penyakit sudah ditolak, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan bagi kami.
Kami bersuka cita di hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari masing-masing kita mulai berkata terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan menutup, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tahun 2022 kami boleh melakukan doa puasa 40 hari. Bukan karena kekuatan kami, tapi cuma karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau melakukan perkara-perkara yang besar atas umat-umat Tuhan. Pelayanan JPA terus mengalami Tuhan di hari-hari ini. Kami tahu kuasa iblis tidak senang ketika kami menyelesaikan puasa 40 hari. Di depan kami ada peperangan yang siap dibuat oleh iblis. Tapi kami mau cover seluruh jemaat Tuhan. Setiap bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Setiap rumah-rumah kami milik kepunyaan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jagai seluruh umat-umatmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pagar Tuhan itu akan menjagai. Ketika ada serangan balik dari kuasa kegelapan, kami percaya Tuhan bekerja bagi kami. Semua kami ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Dan kemenangan itu terus ada bagi kami di tempat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Jemaat Tuhan sudah melayani di siang hari ini. Lewat berkat Tuhan, makanan dan minuman yang ada. Ketika kami membawa, menabur dengan sukacita. Kami tahu kami sementara memberkati Tuhan. Kami sementara melayani Tuhan. Dan orang-orang yang melayani Tuhan tidak pernah merasa dirugikan oleh Tuhan. Tapi kami tahu apa yang kami buat itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap pengorbanan umat-umat Tuhan yang sudah melayani di siang hari ini. Kami akan makan minum sebentar. Kuduskan dengan firman-Mu. Kuat baru boleh menjadi bagian kami. Semua kami mengalami kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan ekstra dari Tuhan. Nutrisi-nutrisi surga mengalir dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur kepada Bapa di surga, dan akan mengakhiri ibadah penutupan doa puasa 40 hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri jabat tangan dulu semua, tanda kita sudah berkemenangan. Katakan selamat, kita menang. Haleluya. Hari kemenangan bagi jemaat Tuhan. Tuhan berkati, menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita terima sukacita surga. Kita terima sukacita dari Tuhan karena kita sudah selesai.